Jadi untuk mengganggu psikologi seseorang di musim-musim politik seperti ini banyak cara. Ada yang pakai cara rasional, ada yang pakai cara irasional. Cara yang rasional misal pakai lembaga survei. Ya ada lembaga survei yang real, ada lembaga survei yang abal-abal. Lembaga survei yang abal-abal difungsikan untuk mengganggu psikologi seseorang. Ya, misal tiba-tiba ada salah satu pasangan yang melonjak jauh di atas pasangan-pasangan yang lain menurut survei abal-abal itu. Tujuannya satu, untuk mengganggu psikologi pemilih agar ikut beserta untuk memilihnya. Saya akan memilih dia karena elektabilitasnya misal tinggi dan lain sebagainya. Itu untuk mengganggu. Pakai sesuatu yang rasional. Survei, meskipun abal-abal. Ada yang lebih ekstrim, mengganggu psikologi seseorang, memakai ramalan. Ini salah satunya. Ada yang ngomong, Denny Darko, kata Denny, Anies itu bakal jadi presiden, hasil ramalan dia. Apakah benar akan terjadi, tujuannya apa dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Yang jelas ini bagi saya untuk mengganggu psikologi pula. Terawangan dia apakah bisa dipercaya? Kalian punya iman, silahkan jawab. Coba kita baca nih. Mengejutkan, hasil terawangan Denny Darko. Terawang dari mana? Dari Lauhil Mahfud. Anies Baswedan bakal menang di Pilpres dan jadi Presiden Republik Indonesia meskipun dalam salah satu tayangan videonya, Denny Darko mencoba menerawang capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam pemilu 2024 mendatang. Denny Darko menerawang menggunakan kartu tarot miliknya. Dan ia juga menyebutkan bahwa jangan sentimen negatif terhadap Anies Baswedan. Siapa yang sentimen negatif? Tidak. Kita cinta betul sama Anies Baswedan. Makanya kita bahas terus. Karena cinta sih. Bahkan jika dirunut, Denny juga menyampaikan jika mantan gubernur DKI Jakarta itu masih memiliki hubungan kerabat dengan istrinya. Masih saudara toh. Pantesan ramalannya bagus. Dilansir dari YouTube Denny Darko pada hari Kamis, berikut adalah hasil terawangan Denny Darko terkait Anies Baswedan dalam kontestasi pemilu 2024 yang diprediksi jadi presiden. Apakah benar? Pakai sesuatu yang rasional kan udah nggak bisa Anies tuh. Anies itu pakai hitung-hitungan yang rasional, mengganggu psikologi publik dengan yang rasional itu susah. Oleh lembaga survei di bawah terus Anies. Gimana coba? Artinya untuk bisa mengganggu psikologi publik dengan survei, dengan yang rasional nggak bisa. Akhirnya ada yang muncul ramalan-ramalan kayak gini. Kemarin saya menemukan video ya seorang kiai yang mengatakan dirinya sudah istikharah di Mekah 3 kali dan hasilnya saya sudah mendapatkan bocoran dari Allah katanya. Tujuannya apa sih? Untuk mengganggu psikologi. Benar atau tidak? Apakah benar Allah membocorkan? Dan ketika Allah membocorkan kepada seorang waliullah, apakah si wali itu boleh membocorkan?
Bayangkan bila nanti Anies tidak jadi. Lalu mau nyalahkan Allah gitu. Kenapa saya kan dapat bocoran dari engkau ya Rob. Tetapi kenapa Anies tetap kalah? Udah mendapatkan bocoran, pemenangnya siapa? Ngeklaim dari Allah. Mending kalau menang, kalau tidak, yang ngomong seorang kiai. Gak beda lah, jauh lah seperti UAS dulu yang mendapatkan bisikan. Urusan Prabowo Subianto tetap kalah pula. Masa yang pembisiknya itu yang salah? Berarti kalau pembisiknya yang salah bukan malaikat dong. Bukan Allah dong. Dimungkinkan iblis. Karena iblis ialah yang suka membisiki kesalahan-kesalahan. Kan itu. Bisikan iblis itu menyuruh kita untuk kemudian mengucapkan sesuatu yang salah loh. Kalau bisikannya dari malaikat, apalagi dari Rabb, dari Allah, nggak mungkin salah. Ya sama persis. Bos dulu menerawang Prabowo bakal jadi kok. Hasil bisikan dari gurunya katanya. Kalah pula. Itu kan menurunkan, menghancurkan martabat kekiaian. Mestinya kayak gitu. Kan itu. Menurunkan, menghancurkan martabat kekiaian. Orang jadi tahu, oh ente mah cuma kiai abal-abal ah. Ngeklaim aja mendapatkan bisikan dari malaikat, mendapatkan bisikan dari padahal hanya yes lah. Lanjut, saya melihat kartu saya menerawang. Mas Anies atau Anies Baswedan ini akan memenangi pemilu dan jadi presiden Republik Indonesia di 2029 nanti. Oh 2029. Bukan ini saya ngeprank, tapi ini sesuatu yang saya lihat. Untuk 2024 kayaknya akan sulit. Terangnya menegaskan. Jadi Anies itu untuk 2029. Jadi kalau nepotisme, saya nggak mungkin akan mendiskreditkan atau apapun itu. Ujar Denny. Ini ramalan ini nanti entah bakal berubah lagi atau tidak. Kan lama nunggu 2029 nanti tuh. Ya inilah peramal. Inilah peramal. Kemudian ia juga menyebutkan bahwa dirinya mencoba untuk realistis. Bahkan jika diminta memilih secara personal, ia lebih menyukai sosok seperti Ridwan Kamil. Pesulap tersebut juga mengatakan bahwa dengan latar belakang pendidikannya, ia percaya bahwa Indonesia bisa diselamatkan hanya lewat pendidikan. Dan alangkah baiknya jika ternyata presiden kita adalah orang juga berasal dari bidang pendidikan, mengerti tentang pendidikan itu tadi dan melihat pentingnya pendidikan untuk mengubah arah dan kemajuan bangsa, terangnya. Akan tetapi menurut Denny, apa yang disukainya bukan merupakan apa yang sedang dibutuhkan oleh negara ini. Kita akan melihat bahwa ada sebuah stigma bahwa presiden itu harus Jawa, dan itu terjadi sepanjang Indonesia ini merdeka. Weslah, poinnya tadi ya di atas. Denny Darko menilai Anies Baswedan akan menang jadi presiden Republik Indonesia pada tahun 2029 nanti. Kita akan lihat ya, kita akan lihat apakah benar Denny Darko. Kirain saya belum baca fullnya, saya belum baca utuhnya, tiba-tiba mendapatkan judul kayak gitu, kirain saya itu Denny meramalkan Anies bakal menang di Pilpres 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ngeprank.